Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kita masuk di materi mata kuliah yang ke-6, pertemuan ke-6 tentang bagaimana mengidentifikasi tujuan perusahaan. Sekaligus juga kita harus mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam perusahaan serta bagaimana cara mencapainya. Dua ini yang akan kita bahas pada hari ini. Mengidentifikasi goal perusahaan, kemudian mengidentifikasi problem perusahaan itu apa, dan bagaimana cara mencapainya. Targetnya kita dapat mengidentifikasinya, kemudian dapat juga mengidentifikasi problemnya apa. Jadi sudah tahu problem bukan berarti ya sudah nggak ada solusi, tapi tujuannya biar tahu problem adalah biar kita tahu solusi. Bagaimana dalam mencapai pencapaian goal tadi. Ini berkaitan di pertemuan sebelumnya ya, yaitu tentang SWOT. Nanti saya bahas sedikit lagi tentang SWOT. Bagaimana mengidentifikasi goal perusahaan? Ini bahasan awal kita. Kita pahami dulu pengertiannya. Goal secara bahasa sasaran, kadang-kadang juga di bahasa Indonesia sudah juga ditulis goal gitu, GOL gitu. Makanya kalau main bola biasanya target terakhirnya adalah goal, sasarannya itu. Makanya disebut dengan goal. Nah, karena kaitannya kita dengan perusahaan, berarti ini kaitannya dengan bisnis. Jadi yang dimaksud dengan goal bisnis di sini adalah target yang telah ditentukan sebelumnya, yang direncanakan oleh bisnis atau individu untuk dicapai dalam jangka waktu tertentu. Nanti ini juga bisa diimplementasikan ketika kalian punya goal-goal tertentu, sasaran-sasaran tertentu. Misalnya saya mau selesai tepat waktu, saya mau menyelesaikan skripsi dalam jangka waktu berapa lama. Ini bisa kita gunakan tata cara ini. Goal ini sering dibagi menjadi goal jangka pendek dan jangka panjang. Goal bisnis dapat bersifat umum dan tingkat tinggi, atau dapat berfokus pada tindakan terukur yang spesifik. Jadi kita akan bahas di goal yang ada ini, goal bisnis yang ada, dalam dua bagian. Bagaimana, apakah dia jangka pendek atau jangka panjang. Ini nanti yang akan kita bahas terlebih dahulu. Pertama, goal jangka pendek. Ya, tulisannya saya biarkan tidak tanpa A gitu ya. Goal jangka pendek sering terikat oleh periode waktu tertentu. Biasanya berkisar dari beberapa jam hingga 1 tahun. Goal jangka panjang juga bisa terikat oleh waktu, tapi umumnya penetapan lebih jauh ke masa depan. Umumnya kalau goal jangka pendek itu yang kita tentukan dalam bentuk misi, goal jangka panjang itu yang kita tentukan dalam bentuk visi. Goal jangka pendek sering digunakan sebagai pondasi menuju goal yang lebih besar. Strategi umum dalam bisnis menetapkan beberapa goal jangka pendek untuk membuat goal jangka panjang lebih mungkin untuk dicapai. Contoh goal bisnis jangka pendek. Misalnya meningkatkan skor promotor bersih sebesar 10 poin pada kuartal ini. Mempekerjakan 12 perwakilan dukungan baru pada akhir tahun. Meningkatkan kepuasan pegawai sebesar 20%. Nah, itu termasuk contoh tujuan sasaran bisnis kita dalam jangka pendek. Oke, untuk goal jangka pendek ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Oke, saya lanjut ke jangka panjang. Sasaran jangka panjang adalah visi yang lebih besar. Merupakan goal yang ingin Anda capai lebih jauh di masa depan. Goal jangka panjang yang umum adalah goal 10 tahun. Pikirkan di mana bisnis Anda berada 10 tahun dari sekarang. Apa goal bisnis yang ingin Anda capai saat itu? Apa ada bisnis baru yang ingin Anda geluti? Goal jangka panjang sering digunakan sebagai pernyataan visi atau misi. Goal ini berfungsi sebagai kompas bisnis untuk membantu Anda bergerak ke arah yang tepat.
Pikirkan goal sebagai peta yang membawa Anda ke tempat yang diinginkan. Goal jangka panjang mungkin tidak memberitahu Anda cara mencapainya, tetapi goal ini mengarahkan Anda ke arah yang tepat. Goal jangka pendek seperti halnya GPS. Goal ini memberikan petunjuk langkah demi langkah dengan cara mencapai goal yang dituju. Contoh, Nike menghadirkan inspirasi bagi inovasi bagi setiap atlet di dunia. Itu tujuan awalnya goal jangka panjang dari Nike. Kemudian Patagonia, kami berbisnis untuk menyelamatkan planet rumah kita. Google, untuk mengatur informasi dunia dan membuatnya dapat diakses dan berguna secara universal. UTMJ, apa goal jangka panjangnya? Untuk menciptakan mahasiswa apa ya Pak? Yang bisa berbisnis apa? Sip. Paling tidak udah berusaha jawab, bagi saya udah keren. Kalau lihat dari ininya UTMJ sendiri, dia ada apa namanya? Ada istilahnya tuh kalau di ini PC-nya ya. Ini kan sesuai nama yang diberikan. Universitas Teknologi Muhammadiyah, berarti teknologi yang diambil yang islami, teknologi yang islami. Kalau lihat di websitenya, kita bisa lihat tuh di tagline-nya dia. Universitas Teknologi Muhammadiyah Islamic Entrepreneurship University. Nah, jadi itu yang ditargetkan oleh dia, bahwasanya mahasiswanya teknologinya hebat, tapi khas keislamannya tetap berjalan. Nah, itu dia. Itu yang diharapkan dari UTMJ. Kalau dibaca di websitenya dia ya, boleh izin saya kasih lihat ya, biar kita juga jadi saling lebih peduli. Karena saya juga suka kadang-kadang lupa nih. Menjadi perguruan tinggi terkemuka, Islami dan berdaya saing global yang memajukan kemandirian teknologi dan inovasi. Ini visinya dia. Dan visi itu umumnya dikejar dalam jangka waktu 10 tahun. Ini jangka panjang, target jangka panjangnya. Kemudian kalau dari sisi misi, nah ini bisa 5 tahunan kerjaannya atau per tahun gitu. Pendidikan ekonomi dan teknik komputer, penelitian teknologi untuk kemaslahatan umum, budaya kerja Islami, kewirausahaan, dan pengembangan sumber daya manusia berkualitas, al-Islam dan kemuhammadiyahan. Itu dia. Nah, contoh Google itu goal jangka panjangnya Google adalah untuk mengatur informasi dunia dan membuatnya dapat diakses dan berguna secara universal. Mengentaskan pengangguran di Indonesia, misalnya itu juga salah satu goal jangka panjang yang bisa ditentukan. Ya, kalau kalian berarti kalian harus pikirkan, kalau buat diri sendiri ya, 10 tahun dari sekarang saya jadi apa, ngapain. Itu juga harusnya kalian coba pikirkan sebagai goal jangka panjang kalian. Sudah ada yang kepikiran 10 tahun kemudian dari sekarang ini mau jadi apa? Punya goal jangka panjang? Jadi CTO, Pak. Nah, CTO, sip, bagus. Artinya sudah mulai, kalian memang sudah harus mulai memikirkan hal-hal seperti ini. Gitu. Jadi ada tempatnya. Oke, pertanyaan berikutnya adalah mengapa goal bisnis itu penting? Percaya diri mendefinisikan kesuksesan. Nah, ini maksudnya apa gitu kan? Kan jadi ini kita juga nih. Bicara tentang percaya diri ya. Jadi salah satu cara termudah untuk mengetahui apakah tim kita itu sukses adalah dengan menguraikan secara jelas seperti apa kesuksesan itu. Saat menetapkan goal, kita harus pertimbangkan kemampuan tim,
Dan kita harus bisa mendorong mereka biar melangkah sedikit lebih jauh dari yang diharapkan. Jadi targetnya bisa lebih baik lagi gitu. Ada beberapa kerangka kerja umum yang digunakan untuk mendefinisikan goal. Salah satunya paling umum digunakan untuk membuat goal yang terukur dan dapat ditindaklanjuti adalah kerangka kerja dengan tujuan dan hasil utama. Yang kedua, hubungkan pekerjaan dengan sasarannya, dengan goal itu sendiri. Strategi bisnis yang baik yang harus kita biasakan adalah menghubungkan sasaran bisnis dengan pekerjaan yang sudah dilakukan oleh tim. Ketika kita menghubungkan pekerjaan sehari-hari dengan goal jangka pendek dan jangka panjang, setiap anggota tim memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang perlu dilakukan, kapan harus diselesaikan, dan strategi yang dilakukan untuk mencapai goal tersebut. Tidak hanya anggota tim lebih percaya diri dengan apa yang kita perlu lakukan, tetapi juga memberi mereka kebanggaan dan kepemilikan atas pekerjaannya. Anggota tim akan yakin bagaimana pekerjaan yang dilakukan mempengaruhi bisnis kita dan bagaimana mereka berkontribusi pada kesuksesan tersebut. Itu. Kemudian yang ketiga, jaga agar tim tetap selaras. Maksudnya bagaimana? Manfaat utama menggunakan goal bisnis adalah menyelaraskan tim menuju sasaran bersama. Menetapkan goal bisnis yang jelas memungkinkan pemimpin tim menentukan taktik mana yang harus digunakan setiap tim untuk mencapai goal ini. Misalnya, kita bayangkan goal bisnis perusahaan secara keseluruhan adalah untuk meningkatkan keuntungan sebesar 10%. Ini adalah goal yang menyeluruh, tetapi ada banyak cara yang berbeda yang bisa dilakukan perusahaan untuk mencapainya. Dengan menetapkan goal yang lebih kecil dan lebih disesuaikan, para pemimpin bisnis dapat menentukan strategi spesifik yang direncanakan untuk mencapai goal tersebut. Tim penjualan dapat meningkatkan kuota penjualannya dan tim pemasaran dapat menerapkan strategi penjangkauan baru. Ini adalah dua taktik berbeda yang dapat diterapkan untuk mencapai goal yang sama. Berikutnya, jaga agar tim, yang keempat ya, kita harus pertahankan akuntabilitas. Setelah menetapkan goal bisnis, kita dapat memecahnya ke tingkat individu. Penggunaan teknik seperti ini dapat membantu kita menjaga akuntabilitas dari tingkat kepemimpinan sampai ke tingkat anggota tim. Sampai tugas-tugas itu benar-benar kita pecah. Keseharian juga ada gitu. Misalnya dari hal yang paling kecil, OB, apa nih yang harus dikerjakan dia di hari ini, pekan ini, bulan ini misalnya. Jadi ketika setiap anggota tim bertanggung jawab atas tujuan individunya, manajer bisa ngukur dan dengan mudah menentukan kinerja dan kapan dukungan itu diperlukan. Kalau ada yang melanggar, satu, gampang negurnya. Karena kalau hanya sekedar goal perusahaan tidak diterjemahkan ke goal pribadi, itu negornya susah. Masing-masing anggota tim bisa beralasan, itu bukan kerjaan saya, itu bukan tugas saya, itu bukan bagian saya gitu. Tapi kalau sudah dipecah ke tugas masing-masing, itu gampang. Dan yang kelima atau yang terakhir dari tujuan bisnis ini adalah keputusan yang matang. Jika perusahaan secara teratur melacak tujuan bisnisnya, kita dapat menggunakan sasaran masa lalu sebagai cara untuk mematangkan proses pengambilan keputusan. Misalnya, jika tim menyiapkan strategi pemasaran yang baru untuk melacak goal dan progres, kita dapat menggunakan informasi tersebut untuk menetapkan strategi bisnis untuk tahun depan berdasarkan kinerjanya. Kita lanjut untuk kiat menetapkan goal bisnis yang jelas. Pertama, kita harus menggunakan kerangka kerja untuk menetapkan sasaran.
Jika kita sedang menetapkan goal bisnis yang pertama, mungkin sulit untuk menentukan dari mana kita harus memulainya. Kita ingin memastikan bahwa goal tersebut bisa dicapai, tetapi tidak begitu mudah dan itu adalah suatu tantangan. Kerangka kerja penetapan goal seperti goal sasaran SMART atau OKR adalah cara yang baik untuk menetapkan rangkaian goal bisnis pertama kita. Kemudian yang kedua, berkreasi bersama dengan para pemimpin bisnis lainnya. Tim kita tidak akan bekerja dalam zona nyaman. Pekerjaan yang dilakukan tim dapat mempengaruhi tim lain di perusahaan dan strategi bisnis secara keseluruhan. Oleh karena itu, tim harus bekerja sama dengan pemangku kepentingan. Dengan bekerja sama, tim dapat memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman unik untuk menetapkan sasaran dan membuat rencana bisnis yang baik. Jadi kalau ada misalnya dari satu sisi ya, goal yang satu dengan goal yang lain penetapannya berbeda, bisa jadi ada satu bagian yang iri dengan bagian lainnya. Maka berkreasi bersama dengan pemimpin bisnis lainnya di sini maksudnya antar departemen itu harus selaras. Yang ketiga, mulailah dengan gambaran besar. Saat kita menetapkan tujuan, sasaran, goal, memilih jumlah dan taktiknya bisa melelahkan. Untuk mencegahnya, mulailah dengan gambaran besar yang terlebih dahulu. Fokuslah menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Misalnya kita tanyakan, apa yang ingin ditujukan oleh perusahaan kita? Mengapa perusahaan kita dibuat? Di mana kita 10 tahun ke depan? Bagaimana dengan 25 tahun kemudian? Bagaimana dengan 50 tahun kemudian? Misalnya seperti itu. Perusahaan kita jadi kayak gimana nih? Gitu. 25 tahun dari sekarang. Setelah kita menentukan misi gambaran besar, bagilah menjadi goal yang lebih kecil dan lebih bisa ditindaklanjuti. Langkah apa yang harus diambil untuk mencapainya? Produk apa yang dapat diperkenalkan untuk membantu mencapai gambaran besar secara keseluruhan? Dengan menetapkan sasaran atau goal atau tujuan, tidak ada jawaban benar atau salah. Semua ini hanyalah tentang menemukan strategi dan metodologi yang paling cocok untuk tim yang sedang kita pimpin. Dan terakhir atau keempat, kiat menetapkan goalnya adalah dengan cara mengelola goal menggunakan perangkat lunak. Tidak ada gunanya menetapkan goal jika kita menetapkan lalu melupakannya. Jadi kadang-kadang yang sulit tuh kayak gitu. Visi udah dibuat, misi sudah ada, tapi giliran ditanya visinya apa, misinya apa, hafal juga tidak, tahu juga tidak, kadang-kadang lupa. Nah, ini harusnya dibentuk kebersamaan tersebut. Minimal tahu lah. Nah, setelah tahu, lanjutkan, bukan hanya sekedar tahu. Kita harus menggunakan perangkat lunak untuk secara teratur melacak progres. Ini udah sampai mana? Lalu cara apa yang lebih baik selain menggunakan perangkat lunak untuk menghubungkan sasaran kita dengan pekerjaan yang perlu dilakukan? Jadi terukur tahun ini apa yang kita mau capai. Menghubungkan pekerjaan yang kita lakukan dengan sasaran yang ada itu katanya mudah. Nah, cuma untuk menyelaraskan SMART goal perusahaan kita dengan proyek itu nggak mudah. Ya. Kita harus punya kejelasan ya, dan bisa diukur akuntabilitasnya jelas di perusahaan yang kita pimpin, yang ada di kita. Oke, selanjutnya tentang metode yang bisa kita gunakan untuk mencapai tujuan tadi. Salah satu metode yang bisa kita gunakan ini adalah metode SMART Goal.
Apa sih SMART Goal? SMART Goal adalah metode untuk mewujudkan tujuan dan roadmap karir maupun bisnis. Saya lebih cenderung ngambil sekarang buat ke bisnis ya, karena memang sesuai mata kuliahnya. Namun ini juga kalian bisa terapkan ke karir kalian. Sehingga lebih mudah untuk dicapai sesuai dengan waktunya. Bisa dicapai tepat waktu. Seseorang yang tidak memiliki perencanaan yang baik cenderung gampang terdistraksi dan kehilangan motivasi dalam mencapai tujuan. Kuliah nggak punya tujuan, repot. Giliran males, datang malesnya, ya bisa jadi kita nggak kerjakan. Tapi kalau udah punya tujuan, tujuannya besar, malesnya datang, kita balikin lagi. Tujuannya apa? Sehingga semangatnya muncul. Kalaupun tidak semangat membara, tapi ada ya minimal giliran mau berangkat ke kampus masih mau, gampangnya gitu. Oleh sebab itu, SMART Goal ini merupakan strategi yang efektif yang bisa kita coba dalam menentukan rencana yang spesifik. Sehingga mudah dilacak. Bantu memfokuskan sumber daya demi mencapai tujuan tersebut. Ini salah satu metode yang bisa kita lakukan, yaitu SMART Goal. Secara umum, metode SMART ini terbagi menjadi 5 aspek. Apa sih sesuai dengan huruf-huruf yang ada? SMART itu terdiri dari 5 huruf. S-M-A-R-T. S-nya yang dimaksud SMART Goal di sini adalah spesifik. Kemudian yang kedua, M-nya adalah measurable. A-nya adalah achievable. Kemudian R-nya adalah relevan dan T-nya adalah time based. Spesifik, tujuan didefinisikan dengan jelas dan tidak ambigu. Measurable, terukur. Artinya harus ada tolak ukur untuk melihat progres atas atau kemajuan dari rencana yang ada. Achievable, achievable. Buatlah tujuan atau target yang bisa kita capai sesuai dengan kapasitas diri. R, relevan. Apakah target sudah sesuai dengan tujuan karir dan masa depan kita? Kemudian time based. Tenggat waktu, kapan kita bisa mencapai target tersebut? Sebulan, 6 bulan, tergantung nanti targetnya. Apakah kita ambil dari target jangka pendek? Sebulan, 6 bulan itu target jangka pendek. Sampai dengan setahun masih bisa kita katakan jangka pendek. Tapi kalau udah 5 tahun itu kalau mau dipecah lagi kita bisa anggap sebagai jangka menengah. Tapi kalau kita mau cuma bikin dalam 2 jangka, berarti jangka pendek, jangka panjang. Anggap saja misalnya kita putuskan di bawah 5 tahun anggap sebagai jangka pendek. Ya, tergantung kita mau mengklasifikasikannya apa. Begitu. Ini gambaran dari SMART Goal. S-M-A-R-T. Spesifik, tujuan harus spesifik dan jelas. Measurable, tujuan harus dapat diukur. Achievable, tujuan harus realistis. Relevan, tujuan harus relevan dengan jangka panjang. Time bound, tujuan harus memiliki batas waktu yang jelas. Time based, time bound, memberikan fokus dan motivasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Oke, spesifik. Salah satu komponen SMART Goal adalah spesifik. Cobalah menetapkan tujuan atau rencana karir jangka panjang yang jelas. Tidak meragukan, tidak membingungkan, tidak ambigu, dan bisa jadi fokus utama. Contoh, saya ingin mendapatkan keanggotaan dari komunitas menulis di lingkungan tempat tinggal dan rutin mengirimkan artikel 2 hari sekali. Nah, itu tujuannya jelas. Jadi harus perjelas, tidak hanya sekedar NATO, no action talk only, cuma ngomong doang, tapi aksi nggak ada. Agar meningkatkan kemampuan menulis sehingga bisa mencapai konten yang baik. Berdasarkan Corporate Finance Institute, dalam menentukan tujuan spesifik, kita bisa jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Siapa yang terlibat dalam tujuan ini? Apa yang ingin dicapai? Di mana tujuan ini bisa dicapai? Kapan kita bisa mencapai tujuan ini? Mengapa kita ingin mencapai tujuan tersebut? Itu untuk kalau tujuannya adalah spesifik. Masih 3 orang aja ya, belum nambah ternyata. Berikutnya, measurable. Salah satu cara memotivasi diri dalam mencapai target adalah menentukan kriteria untuk mengukur
dan melacak sejauh mana kita. Tujuan yang terukur membantu kita tetap pada rencana dan tidak mudah teralihkan. Misalnya menentukan indikator apa yang jadi penentu kita disebut berhasil atau tidak. Sebagai contoh, apabila kita ingin menguasai bahasa asing, misalnya ini untuk tujuan pribadi ya, ingin menguasai bahasa asing, misalnya bahasa Mandarin dan bahasa Inggris, maka kita bisa ukur kemajuan melalui penyelesaian ujian dan tes yang berhasil. Ada tesnya, pas kita lakukan tes, hasilnya berapa? Itu salah satu ngecek. Begitu pula jika ingin menjadi UX writer di perusahaan rintisan, maka kita bisa mengukur sudah berapa banyak lamaran yang kita kirim sejak tujuan pertama kali dibuat. Tujuannya harus terukur. Yang ketiga, SMART, S-M-A. A-nya adalah achievable. SMART merupakan panduan dan kerangka kerja dalam membantu kita mencapai target karir, pendidikan, bisnis maupun project team. Bagaimana mencapai tujuan kalau ternyata tujuan tersebut tidak mungkin bisa dicapai? Bisa karena kurangnya fasilitas atau tidak adanya sumber daya yang memadai. Salah satu komponen dalam SMART Goal adalah achievable. Tujuan yang kita tetapkan harus realistis, masuk akal, dan kemungkinan untuk dicapai itu ada. Dan memiliki kemungkinan untuk dicapai, sehingga bisa menemukan cara untuk mewujudkan goal tersebut. Sebagai contoh, ingin menjadi digital marketing manager, maka kita harus cari tahu apa persyaratan yang diperlukan dan kapan kita bisa mewujudkan hal tersebut. Alternatif membuat tujuan yang dapat kita capai yaitu dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut ini. Apakah kita memiliki kemampuan untuk mencapai target? Apakah kita memiliki sumber daya yang dibutuhkan? Apakah ada yang pernah berhasil mencapai tujuan tersebut? Ini beberapa contoh pertanyaan yang bisa kita tanyakan. Selanjutnya, R-nya adalah relevan. Metode dalam SMART Goal setting berikutnya adalah relevan, tetapi ada pula yang menyebutnya realistis. Target yang harus dibuat adalah realistis atau relevan dengan kebutuhan masa depan kita. Contohnya, untuk mencapai tujuan sebagai manajer perusahaan digital, saya akan mengikuti pelatihan khusus yang relevan dengan posisi ini, sehingga saya dapat melamar ke dua posisi terbuka untuk digital marketing manager di perusahaan rintisan. Memastikan tujuan yang relevan sangat berguna untuk menghindari kehabisan waktu dalam menyelesaikan tujuan yang sebenarnya tidak dibutuhkan bagi kemajuan kita. Time based atau time bound. Cara cepat mencapai tujuan adalah dengan menetapkan tenggat waktu. Misalnya ingin jadi editor penulis konten, maka tentukanlah kapan kita bisa mewujudkan hal tersebut. Apakah 6 bulan lagi? Tahun depan? Nah, sebaiknya tuliskan waktu yang spesifik, yaitu bulan atau bahkan hari terakhir Anda merealisasikan target tersebut. Kayak contoh tadi, 10 tahun lagi, tentukan tuh tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Misalkan sekarang tahun 2025, kalau mau jadi CTO tuh capainya berapa tahun? 5 tahun lagi. Nah, 5 tahun lagi 2025 berarti 2030. Nah, tetapkan tuh tanggal berapa, bulan apa. Misalkan dari semenjak ngomongnya sekarang nih. Sekarang adalah tanggal 16 ya. Nah, tanggal 16 berarti 16 Maret 2002. Tanggal 18, Pak. 18 Maret 2030 misalnya. Ya, tulis tuh. Hari apa? Cek harinya sekalian. Jam berapa? Oh. Jadi benar-benar kita biar ada batas waktunya. Karena dengan adanya tenggat waktu, dan kita tarik juga, kalau misalkan kita mau ambil jangka panjang, misalkan 10 tahun nih, kita tarik sebelum 5 tahun, ambil tengah-tengahnya, 5 tahun jadi apa? Ambil tengahnya lagi 2,5 tahun jadi apa? Ambil tarik lagi misalnya, tahun depan jadi apa? Jadi benar-benar terukur. Misalkan sekarang kalian masuk semester 4 ya, berarti kan 2 tahun lagi lulus. Nah, ada hitungannya tuh. Dengan adanya tenggat waktu, kita bisa memaksimalkan dan memotivasi diri untuk tetap bertahan dan fokus demi mencapai impian.
Karena kadang-kadang ketika kita nggak kuat jalanin sesuatu, itu cuma karena kita nggak tahu batas akhirnya kapan, goalnya kapan. Kalau nggak tahu tujuannya kan jadi susah juga bergeraknya. Motivasi jalannya jadi ribet. Berikutnya adalah tentang tujuan SMART goal. Ada 5, perencanaan jadi lebih jelas dan terarah, memotivasi kita untuk mencapai target, mencapai tujuan tepat waktu, mengevaluasi dan melakukan perbaikan. Ini kalau kita bahas satu-satu lumayan panjang nih. Misal contoh satu saya bahas. Perencanaan jadi lebih jelas dan terarah. Dengan adanya SMART goal ini, kita bisa memberikan petunjuk bagi seseorang untuk tetap berada di jalur dan fokus pada tujuan agar memberikan hasil sesuai dengan yang kita inginkan. Ketika kita mengetahui dengan jelas tujuan yang ingin dicapai, kita cenderung kalau kita tidak mengetahui tujuan yang ingin dicapai, kita cenderung kesulitan memulai dari mana dan menentukan langkah selanjutnya, sehingga menghabiskan energi dan waktu yang kita miliki. Sementara dengan adanya perencanaan dengan metode SMART ini, tujuan jadi lebih jelas, bisa diukur dan dapat bisa memaksimalkan waktu serta sumber daya untuk merealisasikan target. Yang kedua, memotivasi kita dalam mencapai target. Dan tidak kita bisa pungkiri lagi kalau tujuan yang jelas mampu memotivasi seseorang bekerja lebih giat. Contohnya ketika perusahaan sedang mempromosikan posisi sebagai product manager, maka kita jadi sungguh-sungguh tuh. Wah, product manajernya masih kosong nih. Saya harus rajin-rajin nih biar dilirik dan salah satu kandidat jadi product manager ini saya, kira-kira kayak gitu. Jadi ngejarnya lebih enak gitu. Mencapai tujuan tepat waktu. Target ataupun tujuan semakin sulit dan semakin lama tercapai kalau kita tidak memiliki target waktu yang pasti. Dengan adanya deadline, seseorang makin tertantang untuk melakukan segala hal dan tetap fokus agar impian berhasil direalisasikan tepat waktu. Sisi positif dari deadline adalah jarang terdistraksi oleh kesenangan semata dan selalu diingat bahwa jika menunda satu langkah saja bisa berpengaruh pada tujuan ini. Walaupun kadang-kadang gara-gara ada deadline ini, kita kalau deadline-nya masih lama, ini nggak gerak-gerak. Kelemahan nggak tahu nih, kebanyakan orang Indonesia gitu secara umum, dia selalu ngelihat sistemnya SKS, sistem kebut semalam. Kalau belum deadline belum gerak. Deadline-nya kapan? Besok. Pas giliran besoknya baru mulai jalan. Baru mulai ngerjain. Itu repotnya. Kemudian yang keempat, mengevaluasi dan melakukan perbaikan. Adanya tolak ukur berguna untuk mengevaluasi tujuan dan langkah-langkah yang sudah dibuat. Dan ketika kita jalankan, langkah untuk mewujudkan tersebut adalah sudah sesuai dan tidak perlu ditingkatkan lagi. Jika perlu ditingkatkan, tinggal kita lakukan peningkatannya. Pentingnya SMART goal untuk mencapai tujuan. Prinsip SMART yaitu membuat perencanaan tujuan yang spesifik, terukur, dan dapat kita capai, relevan, dan memiliki tenggat waktu. S-nya tadi apa? Specific, measurable, terukur, achievable, bisa dicapai, relevan, time bound, time based, tenggat waktu. Pada dunia pendidikan, biasanya siswa menggunakan metode SMART untuk menilai apakah jadwal belajar untuk ujian sudah sesuai atau belum, sekaligus memilih universitas untuk masa depan. Sementara bagi karyawan, metode SMART digunakan untuk meningkatkan jenjang karir, menempati posisi baru, mendapat pekerjaan atau gaji yang sesuai dengan yang diinginkan. Dengan mengetahui lebih lanjut terkait cara menetapkan tujuan, kita bisa meningkatkan jenjang karir kita. Contoh SMART goal bagi perusahaan. Misalnya melunasi debitur 50 juta rupiah selama 24 bulan. Spesifiknya melunasi
50 juta rupiah. Terukurnya mengukur progres lewat pemantauan akun kas dan kondisi keuangan bisnis secara keseluruhan. Achievable-nya menekan pengeluaran untuk pengembangan dan mengalihkan biaya untuk pelunasan biaya ke vendor tersebut dulu. Kemudian relevannya apa? Membayar debitur merupakan tanggung jawab. Time base-nya dalam waktu 24 bulan hutangnya akan lunas. Seperti itu kalau contoh SMART goal untuk perusahaan. Apa contoh SMART goal untuk mahasiswa? Spesifiknya apa? Misalnya ya, seseorang mahasiswa dapat membuat perencanaan menggunakan metode SMART untuk lulus tepat waktu dengan nilai tertinggi. Jadi pengennya adalah nilai tertinggi. Pertama spesifiknya, saya ingin lulus IPK 3,9 dengan mendapat predikat cum laude misal itu. Targetnya, spesifiknya itu. Measurable-nya apa? Terukurnya apa? Measurable-nya, saya perlu mendapatkan setidaknya IP-nya 3,2 setiap semester. Jadi nanti dia bisa ngejar. Kalau ada satu semester yang kurang, ya dia bisa ukur tuh. Kalau dia targetnya 3,9, berarti dalam satu semester tuh nggak boleh nilai 3. Minimal berapa ya? 3,5 lah gitu. Itu pun udah rada jauh tuh. Oh, pengennya, apalagi kalau pengennya 4. Kalau pengennya 4, nggak boleh satu semester pun yang 3,9. Nah, kalau misalkan targetnya 3,9 masih mending. 3,8 masih mending lah. Nah, masih memungkinkan. Achievable-nya apa? Achievable-nya saya akan meningkatkan IP 3 ini menjadi 3,4 misalkan di semester depan. Semester ini misalkan 3,4, sementara targetnya 3,9. Saya targetkan semester depan saya 3,8 misalnya. Semester depannya lagi 4. Nah, itu namanya udah bisa ngukur. Relevannya apa? Saya akan meningkatkan IP 3,4 tadi menjadi 3,8 di semester depan dan saat ini telah memiliki teman belajar dan bahan ajar digital yang memungkinkan kita buat ngejar IPK 3,8 dan lulus secara cum laude. Kalau anak anak STI tambahan mungkin ya. Oh, saya pengen ngejar dan dapat nilai tinggi nih, bagus kayak gini. Berarti mungkin ada tambahan juga. Oh, saya juga harus punya alat belajarnya. Misalnya laptop, atau kalau misalkan nggak harus laptop, komputer di rumah pun bisa sangat membantu gitu. Cuma kalau laptop kan enaknya juga bisa dibawa ke kampus, karena buat prakteknya juga harus ada. Itu salah satu contoh achievable-nya. Lalu kemudian relevannya bagaimana kalau si mahasiswa tadi? Saya akan meningkatkan IP yang didapat. Kalau di semester 4 ini IPK-nya berapa, IP-nya berapa. Semester 5 berapa. Bisa ngukur-ngukur lah, bisa ngitung-ngitung. Time base-nya bagaimana? Pada September 2025 ini saya akan lulus. Oh, berarti udah ngitung ya. Berarti kalau kalian 2 tahun lagi, 2025, 2027. Kalian hitung-hitung tuh, September 2027 ini saya akan lulus. IPK-nya 3,9 dan dapat predikat cum laude dari universitas. Itu targetnya kalian. Kalau smart business untuk karir bagaimana ya? Sama aja. Misalkan si orang kerja ya. Spesifiknya saya ingin bergabung dengan perusahaan rintisan, perusahaan keren gitu, perusahaan bagus sebagai CEO spesialis misalnya. Measurable-nya apa? Saya perlu bangun portofolio keahlian ya, di perusahaan dalam 2 pekerjaan. Achievable-nya apa? Saya harus bekerja selama 2 tahun di posisi yang sama untuk mendapatkan pengalaman 4 tahun bekerja. Relevannya apa? Pekerjaan yang saya geluti sekarang ini sudah merintis ke arah sana. Kemudian time base-nya apa? Saya ingin melamar ke perusahaan rintisan dalam waktu 5 bulan setelah saya lulus. Kira-kira kayak gitu. Ini contoh SMART goal. Dapat mengidentifikasi problem perusahaan dalam pencapaian goal. Ini materi kedua kita di materi hari ini. Kalau tadi adalah mengidentifikasi goalnya, yang ini adalah mengidentifikasi problemnya. Identifikasi problem. Untuk mengidentifikasi problem banyak cara. Salah satu caranya bisa kita gunakan analisis SWOT. Apa itu analisis SWOT? Adalah teknik yang digunakan untuk memahami posisi strategis suatu bisnis dengan memetakan 4 elemen utama. S, W, O,
T. Strengths, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats, ancaman. Dengan 4 elemen ini, perusahaan bisa mendapatkan gambaran menyeluruh tentang posisi mereka di pasar dan memahami langkah yang harus diambil selanjutnya. Waktu yang tepat, kapankah waktu yang tepat untuk menggunakan analisis SWOT? Satu, saat merencanakan strategi baru. Punya ide besar untuk mengembangkan bisnis? Sebelum langkah lebih jauh, analisis SWOT bisa membantu Anda melihat peluang yang mungkin terlewat atau mengidentifikasi tantangan yang perlu dibatasi. Ini seperti cek kesehatan untuk memastikan ide tersebut siap dijalankan. Menghadapi perubahan pasar atau tren baru. Dunia bisnis cepat berubah. Dan tren atau preferensi konsumen bisa bergeser dalam sekejap. Disinilah analisis SWOT berperan untuk membantu bisnis Anda tetap relevan dan kompetitif. Misalnya ada tren digital yang sedang naik. Analisis SWOT bisa membantu kita menentukan apakah bisnis siap untuk ikut arus atau sebaiknya fokus di jalur yang lain. Yang ketiga, ketika bisnis mengalami tantangan internal. Apakah tim kita mengalami perubahan besar seperti pergantian kepemimpinan atau restrukturisasi? Ini saatnya menggunakan analisis SWOT untuk mengukur dampak dari perubahan internal, baik dari sisi kekuatan atau kelemahan yang baru terbentuk. Keempat, sebagai rutin evaluasi berkala. Ingat, analisis SWOT bukan hanya untuk masa-masa sulit. Melakukan SWOT secara berkala, misalnya setiap kuartal, setiap semester, setiap tahun, membantu kita memetakan perubahan yang terjadi secara berkala dan menyesuaikan strategi seiring pertumbuhan bisnis. Evaluasi rutin ini bisa selalu kita lakukan selangkah lebih maju dan lebih siap menghadapi dinamika pasar. Berikutnya adalah tentang apa sih komponen yang ada di SWOT ini? Kita harus siapkan juga komponen dasar SWOT. Jadi selain tujuannya, kita harus pahami tentang komponen dasarnya. Komponen dasar SWOT, pertama, strength, kekuatan. Apa yang membuat bisnis kita spesial? Definisi kekuatan adalah semua hal yang membuat bisnis kita unik dibandingkan dengan pesaing. Bisa berupa kualitas produk. Saya taruh sini saja biar tidak mengganggu. Pelayanan pelanggan yang ramah, tim yang solid, atau teknologi canggih. Mengapa penting? Mengidentifikasi kekuatan membantu kita mengetahui keunggulan kompetitif yang dapat diperkuat atau dipromosikan. Misalnya jika produk kita berkualitas, ini bisa jadi senjata utama untuk menarik pelanggan baru. Aksi nyata buat daftar kekuatan yang dapat langsung terpikirkan dan ditanyakan kepada tim serta pelanggan. Apa yang mereka suka dari bisnis kita? Bagaimana menurut Anda? Kemudian, weakness, kelemahan. Apa yang harus diperbaiki? Definisi kelemahan adalah area yang memerlukan perhatian agar bisnis bisa berkembang. Ini mungkin mencakup keterbatasan modal, ketergantungan pada pemasok tertentu, atau bahkan reputasi yang belum maksimal. Mengapa penting? Mengenali kelemahan membantu kita fokus pada aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan performa bisnis. Menghadapinya lebih baik daripada mengabaikannya. Aksi nyata, lakukan evaluasi internal dan undang kritikus untuk membangun dari pelanggan atau tim. Apa yang membuat mereka kurang puas? Apa yang harus diperbaiki segera? Opportunities, peluang, jalan terbuka untuk pertumbuhan. Peluang adalah elemen eksternal yang dapat memberikan nilai tambah atau
memperbesar pasar. Ini bisa mencakup tren baru, perubahan regulasi yang menguntungkan, atau peluang kolaborasi dengan pihak lain. Mengapa penting? Pemanfaatan peluang adalah dengan cara cerdas untuk berkembang tanpa melalui dari nol. Menyadari peluang berarti kita siap bergerak ketika kesempatan itu datang. Aksi nyata, selalu ikuti perkembangan tren, pantau aktivitas persaingan, dan cari peluang baru. Siapa tahu ada ide segar yang bisa mengangkat bisnis ke level lebih tinggi. Threat keempat, ancaman, tantangan yang harus dihadapi. Ancaman adalah faktor eksternal yang bisa menghambat atau kemajuan bisnis, seperti persaingan ketat, perubahan pasar, atau ekonomi yang fluktuatif. Mengapa penting? Mengidentifikasi bisa jadi begitu penting dalam menghadapi tantangan sebelum masalah benar-benar terjadi. Ini memberi waktu kita untuk mempersiapkan strategi bisnis. Ancaman gitu ya. Ancaman, aksi nyatanya analisis pesaing secara rutin dan perhatikan tren pasar yang mungkin berdampak pada bisnis kita. Tantang diri kita, jika pesaing meluncurkan inovasi baru, bagaimana bisnis kita meresponnya? Bisa nggak kita ikutan meresponnya? Cara melakukan analisis SWOT. Pertama, kumpulkan data yang valid dan terperinci, bentuk tim dengan perspektif beragam, identifikasi kekuatan dan kelemahan internal secara jujur, kemudian analisis peluang dan ancaman eksternal secara matang. Yang keenam, gunakan matriks SWOT untuk menyusun strategi. Yang keenamnya, prioritaskan dan buat rencana tindakan. Ketujuh, review secara berkala dan sesuaikan. Mengapa ini penting? Pasar terus berubah, begitu juga dengan faktor internal dan eksternal bisnis kita. Review rutin akan memastikan bahwa strategi kita sudah sangat relevan. Bagaimana cara melakukannya? Jadwalkan review SWOT, misalnya setiap 6 bulan sekali. Ajak tim yang sama untuk melakukan evaluasi. Lihat perkembangannya, sesuaikan strategi jika ada perubahan signifikan. Ini membuat bisnis kita selalu siap menghadapi perubahan dan tantangan. Contoh analisis SWOT di bisnis. Misalnya Apple Inc. Dia punya strength-nya, punya kekuatannya. Apple dikenal dengan inovasi produk yang kuat dan desain yang ikonik. Brand image mereka sangat solid. Loyalitas pelanggan luar biasa di seluruh dunia. Bahkan Apple 14 nggak keluar di Indonesia aja, banyak yang beli dari luar. Walaupun pas giliran masuk ke dalam negeri tetap kena ya. Weakness, kelemahannya. Salah satu kelemahannya adalah harga produk yang relatif tinggi, yang mungkin mengurangi daya tarik di kalangan konsumen dengan anggaran terbatas. Opportunity-nya apa? Pasar teknologi terus berkembang dan permintaan untuk wearable devices serta layanan digital seperti iCloud dan Apple Music sangat besar. Ekspansi ke musik yang ramah lingkungan juga menjadi peluang menarik bagi Apple. Threats-nya, ancamannya apa? Persaingan ketat dari brand teknologi lain seperti Samsung atau Huawei menjadi ancaman nyata. Begitu pula perubahan regulasi yang mungkin mempengaruhi rantai pasokan Apple. Kayak di Indonesia, ini sangat ancamannya ada, kena threats-nya si Apple. Yang lain apa? Banyak contoh lain. Misal Tesla, satu lagi deh. Sudah pas jam 12. Strength, kekuatan. Misal Tesla dikenal dengan teknologi kendaraan listriknya yang mutakhir, inovasi dalam energi bersih, dan kemampuan untuk menarik perhatian pasar. Dengan produk yang inovatif, mereka juga memiliki keunggulan dalam pengalaman penggunaan melalui fitur-fitur canggih seperti autopilot. Weakness-nya apa? Tantangan besar bagi Tesla adalah kapasitas produksi yang seringkali belum mampu memenuhi permintaan tinggi, selain biaya yang besar untuk riset dan pengembangan. Opportunity-nya apa? Peluangnya apa? Kesadaran lingkungan semakin meningkat. Pemerintah di berbagai negara mulai memberikan insentif untuk kendaraan listrik. Ini menjadi peluang besar bagi Tesla untuk memperluas pasar di seluruh dunia. Threat-nya, ancamannya apa? Kompetisi dari pabrikan mobil besar yang mulai fokus juga ke kendaraan listrik menjadi ancaman bagi Tesla. Selain dari fluktuasi harga bahan baku yang mempengaruhi biaya produksi. Kalau yang lagi rame nih, banyak perusahaan-perusahaan, banyak pembeli di luar negeri, terutama di Amerika, yang malu pakai Tesla gara-gara
si kelakuan pemilik Tesla, Elon Musk, yang rada nyeleneh, ya. Yang rada aneh, ya. Sehingga banyak pembeli Tesla gitu ya, ini beli merek lain diganti gitu merek Teslanya, gara-gara kelakuan mereka. Jadi pemilik Tesla itu remai-remai ubah logo mobil, namanya Tesla Cybertruck ya, Cybertruck. Oke, demikian untuk materi hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Dipersilakan. Masih ada orang? 1, 2, 3. Oh, tetap. Oh, sudah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ajad. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Satrio atau yang lain? Ada siapa aja? Cukup ya? Ya, Pak. Oke. Ya, Pak.